Bahkan sebelum Perang Dunia Kedua pecah, Nazi sudah menunjuk siapa yang mereka anggap bertanggung jawab atas semua masalah Jerman, orang Yahudi. Tapi mereka bukanlah yang pertama membenci kelompok ini. Mulai dari keruntuhan ekonomi Jerman hingga wabah pes di abad pertengahan, orang-orang sering menyalahkan orang Yahudi atas berbagai hal. Bahkan di Kekaisaran Romawi kuno pun mereka sudah dibenci. Tapi bagaimana mungkin selama ribuan tahun begitu banyak kelompok menjadikan orang Yahudi sebagai kambing hitam atas segala masalah? Dan kenapa sentimen anti-Yahudi masih bertahan sampai hari ini? Mari kita mulai ceritanya di Kekaisaran Romawi. Kehidupan keagamaan di Roma kuno sangat beragam. Meskipun orang Romawi punya agama resmi mereka sendiri, sebenarnya mereka juga menoleransi semua kepercayaan lain. Setiap orang boleh membawa dewa-dewa mereka sendiri. Orang Yunani dan Mesir bisa datang, dan dewa-dewa lain yang kurang terkenal pun bisa hidup berdampingan dengan damai. Jelas, hal ini memang diperlukan agar di dalam kekaisaran yang begitu luas, setiap provinsi tidak mulai memberontak terhadap penindasan. Namun, ada satu agama yang benar-benar menguji sistem Romawi yang biasanya berjalan mulus ini. Mereka adalah orang Yahudi. Tapi kenapa mereka tidak berhasil diintegrasikan ke dalam masyarakat multikultural ini? Dalam agama Yahudi, hanya ada satu Tuhan yang berkuasa atas segalanya, dan orang Yahudi sama sekali tidak mau menganggap dewa lain setara dengannya. Dengan sikap ini, mereka benar-benar menentang arus kepercayaan pada masa itu, termasuk agama Romawi. Soalnya, orang Romawi punya begitu banyak dewa sampai sulit untuk menyebutkan semuanya satu persatu. Hal ini ditolak mentah-mentah oleh orang Yahudi. Bahkan mereka juga tidak mau menghormati penguasa saat itu sebagai dewa, yang bagi orang Romawi dianggap sangat menyinggung. Tacitus, seorang influencer besar pada zamannya atau bisa dibilang tokoh opini utama, menyebut mereka keras kepala dan berbeda karena alasan ini. Aturan makan khusus orang Yahudi dan hari Sabat mereka sebagai hari istirahat justru makin membuat mereka jadi sasaran. Pada tahun 19 Masehi, Kaisar Tiberius begitu kesal dengan perilaku orang Yahudi yang berbeda, sampai-sampai ia memerintahkan mereka untuk meninggalkan Roma. Secara resmi, ia ingin mengusir mereka dari kota abadi karena menurutnya orang Yahudi mulai mengajak orang Romawi pindah agama ke kepercayaan mereka. Kenyataannya, ia sebenarnya hanya terganggu karena orang Yahudi berpikir sangat berbeda dibandingkan orang Romawi. Jadi, secara sederhana, orang Romawi membenci orang Yahudi karena mereka adalah bangsa asing di wilayah Romawi yang keras kepala mempertahankan kebiasaan mereka sendiri. Pemberontakan Bar Kokhba yang terjadi antara tahun 132 dan 136 Masehi adalah upaya besar terakhir orang Yahudi. Tetapi perlawanan yang berlangsung selama 3 tahun itu akhirnya berakhir dengan kekalahan. Setelah itu, pihak berwenang Romawi melarang orang Yahudi memasuki kota mereka sendiri, Yerusalem, sementara di seluruh kekaisaran mereka berusaha keras untuk memberantas kebiasaan-kebiasaan Yahudi. Tak heran, sejak saat itu mereka dipandang sebagai orang asing yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan masyarakat. Pandangan ini kemudian tetap menjadi bagian dari pemikiran umum selama berabad-abad dan benar-benar mengucilkan orang Yahudi dari masyarakat. Lalu pada tahun 438 muncul kumpulan peraturan yang disebut Codes Theodosianus, yang secara praktis melarang orang Yahudi menduduki jabatan pemerintahan dan juga melarang mereka membangun sinagoga baru. Namun, untuk benar-benar memahami bagaimana agama mereka dipandang oleh masyarakat, kita harus mundur lebih jauh lagi ke masa lalu. Kekristenan dan Yudaisme secara teologis memiliki dasar yang sama, namun tetap saja ada jurang besar yang memisahkan kedua agama tersebut. Sebenarnya, perbedaan terbesar terletak pada bagaimana sosok Yesus Kristus dinilai. Menurut orang Kristen, Yesus adalah anak Allah, juru selamat umat manusia, yang mengampuni para pendosa. Sebaliknya, orang Yahudi tidak mengakui Yesus sebagai Mesias. Mereka hingga hari ini masih menantikan kedatangan Mesias yang sejati. Namun, kedua agama ini pada dasarnya berasal dari akar yang sama. Para Kristen pertama hanya mengikuti tradisi Yahudi dan kitab suci Yahudi, dan para pengikut Yesus secara teknis masih merupakan orang Yahudi. Namun, dalam gereja Kristen awal, muncul ajaran supersesionisme, yaitu doktrin penggantian. Dalam praktiknya, ini berarti bahwa menurut para penganutnya, mulai saat itu Kristenlah yang menjadi iman utama yang dipilih oleh Tuhan, menggantikan Yudaisme. Menurut mereka, sebenarnya janji-janji yang diberikan Tuhan kepada bangsa Yahudi itu ditujukan untuk gereja mereka. Bahkan, kedua agama ini sempat memiliki kitab suci yang sama untuk beberapa waktu. Kitab suci Yahudi yang disebut Taurat, sebenarnya persis sama dengan perjanjian lama dalam Alkitab. Namun, Alkitab berlanjut dengan perjanjian baru yang tidak diakui oleh orang Yahudi, dan itu bukan tanpa alasan. Karena pada bagian ini, isinya membahas tentang kehidupan dan ajaran Yesus yang tidak mereka akui sebagai Tuhan, anak Tuhan, ataupun sebagai Mesias. Pada masa awal kekristenan, berkembanglah pola pikir bahwa agama Yahudi sudah ketinggalan zaman. Hal ini bahkan diperparah dengan penggunaan beberapa bagian dari perjanjian baru untuk membenarkan sikap-sikap anti-Yahudi.
Beberapa surat yang ditulis kepada orang Romawi dan menjadi bagian dari Perjanjian Baru juga sangat memperkuat pemikiran anti-Yahudi. Ia menulis bahwa orang Yahudi tidak melihat kebenaran Yesus Kristus, tetapi kata-katanya sering dipelintir oleh orang-orang, dan akhirnya diartikan bahwa orang Yahudi hanya ada untuk menunjukkan rahmat Tuhan kepada orang-orang non-Yahudi. Kita juga perlu membahas hal ini agar kamu bisa memahami bagaimana kebencian terhadap orang Yahudi berubah dari sekadar kebencian terhadap kelompok asing menjadi kebencian yang didasarkan pada agama. Tulisan-tulisan Kristen awal tidak berbelit-belit. Mereka sering menggambarkan orang Yahudi sebagai keras kepala dan tidak bertobat. Sebagai contoh, pada abad keempat, Santo Yohanes Chrysostomus, uskup Konstantinopel, menyebut mereka sebagai orang-orang fasik dan pembunuh Kristus. Selain itu, ia menekankan bahwa orang Yahudi harus dianggap sebagai musuh Tuhan. Pikiran-pikiran yang merendahkan seperti ini menimbulkan masalah serius bagi orang Yahudi di seluruh Eropa. Namun, untungnya untuk sementara waktu setidaknya tidak terjadi kekerasan fisik yang lebih parah. Namun, hal ini berubah pada masa Perang Salib. Tapi kalau Perang Salib terjadi di Tanah Suci, kenapa orang Yahudi Eropa juga jadi korban? Pada tahun 1095, atas seruan Paus Urbanus II, massa berbondong-bondong menuju Yerusalem untuk membebaskannya dari kekuasaan Muslim. Namun sebelum mereka sampai ke Tanah Suci, beberapa tentara salib yang bersemangat sudah mulai mempraktikkan peperangan itu terhadap tetangga Yahudi mereka di Eropa. Antara Mei dan Juli 1096, di wilayah Rhein, di kota-kota seperti Worms, Mainz, dan Köln, ribuan orang Yahudi dibantai oleh tentara perang salib. Tapi ini bukan sekadar beberapa serangan acak saja. Mereka dibunuh secara teratur dan dalam jumlah besar. Peran salib pertama benar-benar menonjol di antara semuanya. Bagi orang Yahudi, perang itu bukan membawa keselamatan, melainkan pembantaian, dan hingga hari ini tetap menjadi salah satu bab tergelap dalam sejarah Kristen. Di kota Metz, yang sekarang termasuk wilayah Prancis, para tentara salib yang dipimpin oleh Count Emicho dari Leiningen mengepung komunitas Yahudi dan memberi mereka pilihan. Apakah mereka akan berpindah agama atau mati? Taruhannya sangat besar, tetapi orang-orang Yahudi menolak untuk meninggalkan kepercayaan mereka, sehingga para tentara salib membunuh mereka. Di kota Speyer, uskup setempat berusaha melindungi orang-orang Yahudi, namun ia tidak mampu menghentikan tentara salib yang marah itu. Mereka juga berpikir bahwa orang Yahudi adalah musuh kekristenan yang tidak layak diberi ampun. Meskipun banyak orang di seluruh Eropa mencoba menghentikan gelombang kekerasan ini, tetap saja banyak korban berjatuhan. Banyak dari para penyintas merasa lebih baik mencari perlindungan di Eropa Timur. Karena itu, pada masa ini terbentuklah komunitas-komunitas Yahudi baru, misalnya di Polandia. Setelah Perang Salib, orang Yahudi tidak lagi bisa merasa aman. Ketegangan yang sebelumnya ada kini telah berubah menjadi perjuangan untuk bertahan hidup. Menjadi jelas bahwa orang Yahudi telah menjadi kelompok yang dianiaya atas dasar agama. Hanya karena mereka tidak mau meninggalkan agama dan tradisi mereka demi gereja Kristen yang saat itu sudah mendominasi Eropa. Namun meskipun Perang Salib telah berakhir, orang Yahudi tetap tidak bisa bernapas lega. Pada tahun 1144, di dekat Norwich, Inggris, seorang anak ditemukan tewas. Terkait kasus ini, seorang biarawan bernama Thomas dari Monmouth menuduh orang Yahudi melakukan pembunuhan ritual. Setelah kejadian itu, banyak orang mencoba menuduh mereka atas pembunuhan anak-anak lainnya. Menurut sebagian orang, mereka membantai anak-anak Kristen muda agar bisa menggunakan darah mereka untuk tujuan ritual. Tuduhan yang disebut fitnah darah ini selama berabad-abad menjadi alasan yang digunakan untuk menganiaya orang Yahudi. Sejak saat itu, orang Kristen mulai memandang mereka sebagai sekutu iblis. Para pemimpin setempat pun sangat suka memanfaatkan kasus-kasus seperti ini demi keuntungan mereka sendiri. Pembunuhan anak-anak setempat dituduhkan kepada orang Yahudi, harta mereka disita dan mereka disiksa, sementara para pemimpin lokal semakin memperkuat kekuasaan mereka. Tuduhan fitnah darah ini jelas selalu membawa kehancuran. Permukiman Yahudi dihancurkan, dan banyak korban luka serta tewas. Alasan mengapa kebohongan kejam ini tetap relevan selama berabad-abad adalah karena di masa-masa sulit, orang-orang membutuhkan kambing hitam. Ideologi antisemit muncul dalam buku-buku, karya seni, bahkan domain rakyat pun terus-menerus menghidupkan mitos fitnah darah. Orang Yahudi sudah berusaha membuktikan bahwa mereka tidak bersalah, tapi tak ada yang mempercayai mereka. Sebagai respons terhadap peristiwa-peristiwa ini, beberapa pemimpin gereja memutuskan sudah saatnya mengatur sikap antisemitisme dengan kepala dingin. Di sinode, yaitu pertemuan para perwakilan gereja yang paling penting, mereka juga mencoba memberikan sanksi kepada orang Yahudi. Konsili Lateran keempat pada tahun 1215 menetapkan bahwa orang Yahudi harus mengenakan pakaian khas sehingga setiap orang dapat mengetahui siapa mereka. Oleh karena itu, iman Kristen awal dalam banyak kasus bersifat eksklusif dan bukannya rohani. Bahkan, pada Konsili Elvira yang diadakan di awal abad keempat, juga diputuskan bahwa orang Kristen dilarang menikah dengan orang Yahudi. Bahkan sejak saat itu mereka juga tidak boleh makan di meja yang sama.
keadaan sama sekali tidak menjadi lebih baik menjelang akhir abad pertengahan. Sistem ekonomi yang rumit, biaya feodal, serikat dagang, dan aturan agama menyebabkan kekacauan besar dalam kehidupan orang Yahudi. Sebab, gereja Kristen memberlakukan larangan pengambilan bunga bagi para jemaatnya, yang berarti mulai saat itu orang Kristen tidak boleh meminjamkan uang satu sama lain. Lebih tepatnya, mereka dapat memberi, tetapi mereka tidak dapat mengenakan bunga atasnya. Akan tetapi, pinjaman masih diperlukan, jadi tugas yang agak rumit ini diserahkan kepada orang Yahudi. Keyakinan mereka tidak melarang hal seperti itu. Sebagai gantinya, karena gereja Kristen, orang Yahudi tidak boleh memiliki tanah, tidak bisa bergabung dengan serikat pekerja sebagai buruh, sehingga karena tidak ada pilihan lain, mereka hanya bisa mencari uang dari keuangan dan pemberian pinjaman. Jadi, dasar kebencian pun kembali berubah dengan indahnya. Setelah kebencian terhadap orang asing dan diskriminasi agama sebelumnya, akhirnya kita sampai pada titik di mana orang-orang membenci Yahudi karena mereka meminta uang atas pinjaman yang mereka berikan. Sementara gereja Kristen mengajarkan kehidupan sederhana kepada para jemaatnya, orang Yahudi justru dianggap serakah, mata duitan, dan licik karena pekerjaan mereka di bidang keuangan dan pengambilan bunga. Hal ini pun semakin memanaskan dasar kebencian tersebut. Orang Kristen pun berada dalam posisi yang aneh. Mereka harus meminta bantuan para rentenir Yahudi untuk pinjaman, tapi di saat yang sama mereka tidak percaya dan juga merasa kesal terhadap mereka. Padahal, banyak yang lupa bahwa justru hukum-hukum Kristenlah yang mendorong orang Yahudi ke jalan itu. Kebencian ekonomi hanya semakin memperkuat prasangka, dan seni abad pertengahan juga sangat berperan dalam menyebarkan stereotip anti-Yahudi. Mereka sering digambarkan sebagai sosok iblis, terutama dalam ilustrasi terkenal Judenschau, atau yang dikenal sebagai babi Yahudi, di mana mereka ditampilkan secara terdistorsi. Gambar-gambar ini tidak hanya menghiasi dinding gereja, tetapi juga alun-alun kota, yang menjadi pengingat kebencian yang terus-menerus. Salah satu ilustrasi, babi Yahudi, yang paling terkenal bahkan hingga hari ini masih menghiasi dinding sebuah gereja di Jerman. Relief yang menggambarkan orang Yahudi yang menggantung di puting babi itu sebenarnya sudah beberapa kali ingin dicopot, namun tahun lalu Mahkamah Konstitusi Federal memutuskan bahwa karya tersebut tetap dibiarkan di tempatnya. Pada tahun 1290, Raja Edward, Raja Inggris, tidak hanya menunggang kuda pucat, tetapi juga mengikuti jalan yang ditetapkan oleh gereja Kristen dan mengusir seluruh komunitas Yahudi dari negaranya. Sementara itu, ia menyita harta mereka dan menghapuskan utang-utang orang yang seharusnya dibayarkan kepada orang Yahudi. Peristiwa serupa juga terjadi di Prancis dan Spanyol, tetapi sebenarnya hampir di seluruh Eropa. Jadi, komunitas Yahudi semakin mengalami penganiayaan yang berat. Namun, pada abad ke-14, Eropa juga dilanda wabah pes. Pada masa itu, kesehatan semua orang terancam. Namun, saat itu orang Yahudi tidak hanya khawatir akan jatuh sakit. Ketika orang-orang menghadapi masalah besar, mereka mulai menyalahkan orang lain. Dan selama wabah pes, entah bagaimana, giliran orang Yahudi yang menjadi sasaran. Saat itu, beredar desas-desus bahwa orang Yahudi meracuni sumur-sumur air minum, dan itulah yang menyebabkan wabah tersebut. Masyarakat memang sudah memandang mereka dengan penuh kecurigaan, jadi sebenarnya kabar bohong ini hanya menjadi alasan yang pas untuk membenci mereka dengan lebih percaya diri lagi. Pada tahun 1348 misalnya, seorang pria bernama Agimed disiksa dan dipaksa untuk mengaku bahwa ia, atas perintah seorang rabi, meracuni sumur-sumur di Venesia dan Toulouse. Pengakuan yang dipaksakan ini kemudian memicu gelombang kekerasan di seluruh Eropa. Di Strasbourg pada tahun 1349, pada 14 Februari, sekitar 900 orang Yahudi dibakar hidup-hidup, sementara di Basel seluruh komunitas Yahudi dimusnahkan, dan di Zurich serta Bern juga terjadi pembantaian kejam. Di seluruh Eropa, mereka berusaha menyingkirkan atau membunuh orang-orang Yahudi. Menurut beberapa perkiraan, hampir 60% orang Yahudi di Eropa meninggal selama wabah pes. Bukan karena penyakitnya, melainkan akibat kekerasan massal. Beberapa tokoh terkemuka, termasuk kepala gereja Katolik saat itu, Paus Clemens VI, mencoba menghentikan gelombang kekerasan tersebut. Namun, gelombang kebencian dari masyarakat tidak bisa dihentikan. Namun, penilaian terhadap orang Yahudi beragam, dan kemudian beberapa pemimpin lokal juga membela mereka. Di Milan misalnya, sang adipati melindungi mereka karena tahu bahwa mereka memegang peranan penting dalam perekonomian. Seiring perubahan masyarakat abad pertengahan, antisemitisme pun mengambil bentuk-bentuk baru. Namun, stereotip Yahudi yang serakah dan berbahaya tetap hidup dan selalu menyesuaikan diri dengan zaman yang baru. Jadi, meskipun lingkungan ekonomi abad pertengahan telah berlalu, prasangka itu tidak hilang. Orang Yahudi yang tetap tinggal di Eropa Barat pada masa itu pun terpinggirkan dari masyarakat. Namun sebenarnya, apa yang telah terjadi sejauh ini hampir tidak ada artinya dibandingkan dengan apa yang menanti mereka di kemudian hari. Kalau bicara soal topik ini, pasti yang pertama kali terlintas di pikiranmu adalah Holocaust,
Tapi supaya kita benar-benar bisa memahami motivasi di balik kengerian itu, kita harus kembali dulu ke abad ke-19. Memang benar, pada masa itu banyak kemajuan ilmiah terjadi, tapi di saat yang sama juga muncul sebuah paham yang sangat berbahaya. Untuk membenarkan kebencian terhadap orang Yahudi, pada masa itu mulai digunakan sebuah kata baru, antisemitisme. Wilhelm Marr, seorang jurnalis Jerman, menciptakan istilah tersebut pada tahun 1879, dan kata itu menghapus pendekatan keagamaan dari sentimen anti-Yahudi serta menempatkannya dalam kerangka ilmiah. Menurut cara berpikir baru ini, kelompok manusia dapat diklasifikasikan ke dalam kategori biologis dan kultural. Jadi mulai dari sini, permasalahannya tidak lagi hanya soal agama atau praktik pemungutan bunga. Menurut teori yang berdiri di atas dasar ilmiah yang sangat lemah ini, orang Yahudi bisa dianggap sebagai ras yang berbeda. Arthur de Gobineau, seorang pemikir Prancis, menulis sebuah esai tentang ketidaksetaraan ras manusia tepat setelah revolusi tahun 1848. Karya ini memainkan peran besar dalam penyebaran ideologi baru tersebut. Teori ini semakin meluas seiring dengan popularitas eugenika yang digunakan untuk membenarkan hierarki antar ras. Tentu saja, eugenika mengklasifikasikan orang Yahudi sebagai ras yang terpisah dan lebih rendah. Karena gagasan semu ilmiah ini, kesempatan imigrasi bagi orang Yahudi mulai dibatasi. Mereka dibuat tidak mampu berkembang biak dan tidak diizinkan menikah dengan orang yang bukan Yahudi. Selain itu, jumlah orang Yahudi yang boleh masuk universitas dibatasi, dan mereka juga dilarang bekerja di beberapa profesi tertentu. Di Jerman, pola pikir ini mengambil arah yang sangat berbahaya ketika partai-partai politik, demi meningkatkan popularitas mereka, mulai menyalahkan orang Yahudi atas berbagai masalah dengan mengacu pada ide-ide antisemit. Tentu saja, kegilaan ini juga merajalela di negara-negara lain. Pada tahun 1894, Kapten Alfred Dreyfus yang berdarah Yahudi asal Prancis dijatuhi hukuman karena pengkhianatan secara keliru. Meskipun beberapa kelompok sayap kanan ekstrim hingga hari ini masih mempertanyakan ketidakbersalahannya, kenyataannya ia dipenjara karena antisemitisme, sampai akhirnya ia mendapat pengampunan. Beberapa dokumen pun dibuat untuk membenarkan teori tersebut. Salah satu yang paling terkenal adalah karya teori konspirasi berjudul Protokol Para Tetua Zion, yang berusaha membuktikan bahwa sebenarnya orang Yahudi menguasai dunia. Dengan bersembunyi di balik teori konspirasi, serangan terhadap komunitas Yahudi di Eropa Timur pun dibenarkan. Jadi, pada abad ke-19, kebencian terhadap orang Yahudi bukan lagi karena alasan agama atau keuangan, melainkan didasarkan pada ideologi dan landasan ilmiah. Di beberapa tempat, gagasan ilmiah bahkan dijadikan dasar untuk membuat undang-undang, di mana hak-hak seseorang ditentukan oleh klasifikasi ras mereka. Namun, kebencian terhadap orang Yahudi semakin meningkat pada abad ke-20. Setelah Perang Dunia Pertama, ekonomi Jerman jatuh terpuruk, dan mereka harus mencari seseorang untuk disalahkan atas semua masalah itu. Pada saat itulah Adolf Hitler muncul, yang membangun seluruh kekaisaran dengan menunggangi gelombang antisemitisme. Dalam pandangan dunia sang Führer, teori ras, berbagai teori konspirasi, dan prasangka bercampur aduk. Intinya sebenarnya adalah bahwa semua masalah disalahkan pada orang Yahudi. Menurutnya, krisis ekonomi dan kemunduran budaya juga disebabkan oleh mereka. Tapi bukan Nazi yang menciptakan antisemitisme, mereka hanya berhasil memaksimalkannya sepenuhnya. Pada tahun 1935, lahirlah Undang-Undang Nuremberg yang terkenal, yang bukan hanya soal mereka tidak terlalu suka orang Yahudi, tapi secara konkret mencabut semua hak penting mereka. Undang-undang ini juga menyatakan bahwa orang Yahudi tidak boleh menikah dengan non-Yahudi, tidak boleh bekerja di posisi tertentu, mereka disingkirkan dari masyarakat, hak-hak sipil mereka dicabut, dan mereka terus-menerus diancam dengan kekerasan. Dan seiring kekuatan Nazi semakin besar, situasi orang Yahudi pun semakin sulit. Pada tahun 1939, dengan invasi ke Polandia, bukan hanya Perang Dunia Kedua yang dimulai, tetapi juga gelombang kekerasan antisemit yang baru dan jauh lebih serius daripada sebelumnya. Pada saat itu, mereka mulai mengumpulkan orang-orang Yahudi dan mengurung mereka di ghetto, tempat mereka mengalami penyakit dan kelaparan. Tetapi itu tidak cukup bagi Nazi. Pada bulan Januari 1942, para pemimpin bertemu dan mengklarifikasi di atas kertas apa solusi akhir untuk masalah Yahudi. Hasilnya adalah sebuah mesin yang terorganisir dengan sempurna, terdiri dari kamp konsentrasi dan pemusnahan. Seluruh tujuannya adalah untuk memusnahkan sebanyak mungkin orang yang dianggap tidak diinginkan. Kamp terbesar seperti ini dibangun di Auschwitz, kemana lebih dari 1 juta orang diangkut dengan kereta api. Mereka yang dianggap layak untuk bekerja langsung dikirim untuk kerja paksa, dan ada juga yang menjadi korban percobaan medis yang kejam. Sedangkan mereka yang tidak lolos seleksi pertama, langsung dimasukkan ke kamar gas. Namun, upaya pemusnahan manusia secara brutal tidak hanya terjadi di Auschwitz. Dalam beberapa tahun saja, Nazi membunuh 2/3 populasi Yahudi di Eropa, yang jumlahnya sekitar 6 juta orang. Namun,
Akan keliru jika mengira hanya tentara Nazi fanatik saja yang terlibat dalam genosida ini. Di seluruh Eropa, orang-orang biasa secara aktif ikut serta dalam penganiayaan dan deportasi tetangga Yahudi mereka. Hal ini sebenarnya tidak mengherankan, karena selama bertahun-tahun orang-orang telah dicekoki dengan gagasan bahwa orang Yahudi adalah ras yang lebih rendah dan berbahaya. Setelah Perang Dunia Kedua, ketika kenyataan mengerikan Holocaust terungkap, semua orang dihadapkan pada fakta bahwa bahkan masyarakat yang beradab pun mampu melakukan genosida dalam skala industri. Holocaust adalah contoh terbaik untuk melihat akibat yang bisa ditimbulkan oleh antisemitisme. Namun, tampaknya umat manusia tidak banyak belajar dari hal ini. Pada tahun 2022, organisasi Anti-Defamation League melaporkan peningkatan 36% dalam insiden antisemit di Amerika Serikat. Setelah Perang Israel-Hamas tahun 2023, antisemitisme kembali menguat, terutama di New York, di mana terjadi peningkatan kejahatan antisemit sebesar 214% dibandingkan sebelumnya. Memahami babak-babak tergelap dalam sejarah sangatlah penting agar kita bisa mengenali dan mencegah antisemitisme, serta segala bentuk kekerasan. Tanpa pemahaman itu, sangat mungkin kengerian serupa di masa lalu akan terus terulang kembali.